Saudara, mungkin banyak kesedihan yang kita alami di tahun ini. Ada banyak air mata yang mengalir, saudara, karena persoalan dan masalah yang bertubi-tubi datang. Mungkin kita mengalami kesedihan yang mendalam, saudara, bahkan mengalami kehilangan. Tetapi saya percaya, selain itu kita tentunya juga mengalami yang namanya kegembiraan, sukacita, tertawa, dan mendapatkan. Karena itulah kehidupan, saudara. Saudara, tema tahun ini, saudara, gereja kami mendapatkan dari Markus 2 ayat 12 yang begini belum pernah terjadi. Markus 2 ayat 12b bunyinya yang begini belum pernah terjadi, itu menjadi rema buat kami. Padahal saya nggak tahu saudara apa yang terjadi ke depannya. Tapi kami melihat bagaimana yang begini belum pernah terjadi itu benar-benar terjadi. Sekolah harus ditutup dengan sekolah online, saudara. Ibadah terbaik gereja, masjid maupun kepercayaan yang lain semuanya juga harus ditutup. Tidak boleh ibadah tetapi melakukan ibadah online. Kita juga melihat bagaimana pertokoan, mal-mal, ya itu juga mengalami tutup. Bioskop dan pusat-pusat hiburan semuanya harus ditutup, saudara, karena pandemi yang kita alami. Saudara, bagaimana di tahun depan? Itu menjadi banyak pertanyaan, saudara. Apakah virus ini akan hilang? Apakah kita harus tetap mengalami pandemi ini? Apakah ada begitu banyak larangan-larangan yang harus kami taati? Bagaimana dengan ekonomi? Apakah akan bisa bangkit dan kembali normal? Apakah kita mengalami dan menjalani hidup yang normal seperti sebelum-sebelumnya? Itu menjadi pertanyaan, saudara, yang besar buat banyak orang. Sehingga banyak juga orang mengalami karena masalah dan persoalan membuat mereka menjadi patah semangat di tahun yang akan datang. Bagaimana mereka jalani? Menjadikan putus harapan, saudara. Karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat di tahun mendatang. Tapi saya berdoa bagi kita anak-anak yang percaya akan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin, saudara. Yesaya pasal 40 ayat ke-27 sampai 31 bunyinya begini. Saya berharap ayat ini memberkati kita, membuat kita sudah memasuki tahun yang baru dengan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 bunyi begini. Mengapakah kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Tuhanku. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Bagaimana ayat ini menerangkan, saudara, Israel itu mengeluh, saudara, berkata hidup mereka tersembunyi dan haknya tidak diperhatikan Tuhan. Saudara, mungkin dalam hidup kita pada waktu kita mengalami persoalan dan masalah yang berat, kita mengeluh kepada Tuhan. Pada waktu hak kita diambil, keadilan tidak ada dalam hidup kita, mungkin kita mengeluh kepada Tuhan, saudara. Kita merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kita sudah berdoa, bukan saja doa subuh, doa fajar, kita juga mungkin sudah doa siang, doa malam, doa semalaman suntuk, saudara. Bahkan kita menambahkan dengan pujian, penyembahan, ditambah lagi dengan puasa. Tapi sepertinya hidup kita tidak ada terobosan dan tidak ada perubahan. Kita, saudara, merasa tersembunyi di dalam Tuhan, saudara.
Ya sepertinya Tuhan tersembunyi dari hidup kita. Makanya kita mengeluh. Saudara, padahal saudara, menurut saya selain persoalan, saudara, ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Betul saudara? Mazmur 30 ayat 5 mengatakan kebaikan Tuhan itu seumur hidup kita. Seumur hidupku, saudara, itu kebaikan Tuhan, saudara, tak pernah saudara berhenti sampai usia kita, umur kita. Dan saudara, untuk itu makanya harus diingatkan, harus didengarkan terus bahwa kebaikan Tuhan tidak ada putus-putusnya. Amin, saudara. Dan saudara, dikatakan Yesaya 40 ayat 28, Tuhan itu kekal. Kekal, artinya Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tidak ada bayangan perubahan di dalam kekekalan Tuhan. Saudara, manusia itu berubah. Ya, manusia itu berubah dan gampang sekali berubah. Pada waktu semuanya baik-baik dan oke-oke saja, saudara, kita berkata Tuhan baik. Tetapi pada waktu kita mengalami kesusahan, penderitaan, waktu kita mengalami saudara masalah, saudara, apakah masih tetap kita berkata Tuhan baik? Waktu suami istri bekerja, Tuhan baik. Amin. Tapi kemudian saudara, suaminya di PHK, masih bisa berkata mungkin Tuhan baik. Tapi saudara, pada waktu istrinya, jadi sekarang suami istri di PHK, tidak lagi punya penghasilan, apakah masih bisa berkata Tuhan baik? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang sulit. Tapi saya mau bilang Tuhan itu kekal. Amin. Pada waktu rumah tanggamu baik-baik saja, engkau bisa berkata dan bersyukur Tuhan baik. Tapi pada waktu engkau mengalami gejolak dalam rumah tanggamu, didapati pasangan hidupmu berselingkuh, berkhianat, apakah engkau masih bisa mengatakan Tuhan baik? Saudara, saya mau mengingatkan, dengar bahwa Tuhan itu kekal. Kebaikannya saudara untuk seumur hidup kita dan tidak ada perubahan. Amin, saudara. Jadi pada waktu senang Tuhan baik. Waktu kita susah, saudara, Tuhan pun baik. Waktu kita sakit, Tuhan baik. Waktu kita tidak disembuhkan, kita masih bisa berkata Tuhan baik. Pada waktu kita meninggal pun kita masih bisa berkata Tuhan baik. Amin, saudara. Jadi saudara, ya hidup kita sikon, saudara, hidup kita mungkin bisa berubah-ubah. Ya, pengalaman hidup kita mungkin bisa berubah, saudara. Tetapi Alkitab berkata Tuhan tidak pernah berubah. Karena dia kekal, saudara. Ya, jadi jangan pernah menilai Tuhan dengan pengalaman atau peristiwa yang kita alami. Saudara, pada waktu Tuhan tidak menjawab persoalan kita, bukan berarti dia tidak baik, saudara. Amin, saudara. Dia kekal. Dan saudara, tidak ada perubahan, kekekalan yang pasti dimiliki Tuhan. Sehingga kita percaya kebaikannya pun itu kekal dan tidak berubah. Amin, saudara. Nah, saudara, dikatakan tadi Yesaya 40 dikatakan dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung, Tuhan tidak pernah letih, Tuhan tidak pernah capek, saudara. Ya, tidak merasakan itu suatu keberatan, saudara. Itu bukan sesuatu yang sulit. Itu mudah bagi Tuhan menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saudara, waktu kita tahu bumi ini hanya sekelintir, ya hanya di antara sekian galaksi, di antara sekian jagat raya, bumi ini ada. Tapi kalau kita mengerti dan belajar di alam jagat raya itu bukan cuma ada bumi, saudara, tetapi ada galaksi, ada planet-planet lain, saudara, ada komet, ada planet tata surya, saudara, yang semuanya diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa. Dan saudara, seberapa besar sih alam semesta ini, saudara? Waktu Tuhan menciptakan dari ujung ke ujung, seberapa besar Tuhan ciptakan. Saudara, ada sebuah pesawat
yang mungkin kita kenal dengan supersonik, saudara. Ya, supersonik ini sudah bisa cepatnya itu dengan kecepatan suara, saudara. Ya, misalnya saya kalau bersuara ini itu nggak kelihatan lagi, saudara, itu cepat sekali. Dan pesawat supersonik itu jalannya, terbangnya, cepatnya kecepatan suara. Tetapi kecepatan suara ada keterbatasan, saudara. Misalnya kalau Anda lagi menelpon yang orang yang ada di luar negeri, maka kadangkala ada jeda, saudara. Ada nada yang terputus, saudara. Ada jedanya. Ya, karena kecepatan suara yang tidak maksimal. Kecepatan suara ada keterbatasannya, saudara, ya. Tetapi saudara, kecepatan cahaya, saudara, itu melebihi kecepatan suara. Kecepatan cahaya saya mendapatkan, saudara, itu 300.000 kilometer per detik. 1 detik kecepatan cahaya berjalan 300.000 kilometer. Senter, saudara, ya, kalau dipasang senter lampu, saudara, maka terang cahaya senter itu ke ujung sana itu tanpa hambatan, tanpa jeda, itu langsung terlihat. Karena kecepatan cahaya berjalan, saudara, 300.000 per kilometer per detik. Nah, saudara, dengan kecepatan cahaya, apabila kita, saudara, dari bumi mau ke bulan dan kecepatan cahaya itu cuma membutuhkan 1,3 detik. Dari bumi ke bulan cuma 1,3 detik. Bagaimana dari bumi ke matahari? Maka dengan kecepatan cahaya cuma butuh 8,3 menit. Wah, cepat sekali ya, saudara, ya. Ke Jupiter cuma 33 menit dengan kecepatan cahaya. Tapi saudara, itu cuma 1 tata surya. Dan saudara, ada begitu banyak miliatan tata surya di alam jagat raya kita, saudara. Yang ada miliatan tata surya yang bila digabung, saudara, itu menjadi 1 galaksi. Dan saudara, kalau kita pelajari, bukan cuma ada 1 galaksi yang berisi miliatan tata surya, ya, termasuk di dalamnya tata surya yang kita diami di bumi ini, saudara. Itu ada di dalam 1 galaksi. Tetapi saudara, tahukah Anda, bukan cuma 1 galaksi yang ada, tapi bermiliat-miliat galaksi di alam jagat raya. Jadi besarnya luar biasa, saudara. Nah, 1 galaksi, saudara, misalnya, saudara, ya, kita ini kan di dalam galaksi yang namanya Bima Sakti. Kalau kita mau pergi ke galaksi lain, ke tetangga yang namanya Andromeda, galaksi Bima Sakti pergi ke Andromeda, maka butuh, saudara, dengan kecepatan cahaya 2,3 juta tahun cahaya. Kalau dikalikan kilometer, kita sulit sekali mendapatkan angkanya karena begitu banyak, saudara, begitu besar. Tetapi bukan cuma di alam jagat, bukan cuma galaksi Bima Sakti atau Andromeda, ada miliatan galaksi. Saudara, sungguh mempesona, menakjubkan, begitu besar jagat raya yang Tuhan ciptakan. Nah, saudara, jadi saudara, berapa butuh miliatan tahun, saudara, dari galaksi satu pergi ke galaksi lainnya, itu butuh miliatan tahun cahaya. Bukan miliatan tahun seperti tahun yang kita kenal, saudara, 360 hari. Tetapi ini saudara memakai tahun, kecepatan tahun cahaya, kecepatan cahaya. Saudara, tetapi saudara, yang begitu nggak masuk di dalam logika kita, yang nggak pernah bisa kita bayangkan, yang nggak pernah bisa kita pikirkan, karena terlalu begitu besar, luas jagat raya, sehingga kita lagi sulit mendapatkan angka-angka, ya, saudara. Juga dengan angka-angka memakai kecepatan cahaya, sehingga memakai juga tahunan cahaya, kita sulit mendapatkannya karena terlalu luas. Tapi bagi Tuhan, perhatikan, bagi Tuhan sangat mudah. 1 firman, 1 perkataan jadi, saudara.
Saudara, pada waktu dia berfirman, jadilah. Maka terang itu jadi. Waktu dia menciptakan alam semesta dari ujung ke ujung, itu dalam sekejap Tuhan ciptakan. Padahal dengan kekuatan manusia itu mustahil. Karena kita tidak lagi bisa mendapatkan angka berapa lama kita bisa lakukan itu. Nah, jadinya dengan kekuasaan Tuhan yang begitu dahsyat, apa sulitnya sih Tuhan mengangkat beban kita, saudara? Kalau alam jagat raya aja diciptakan dengan begitu mudah, maka saya percaya beban persoalan hidup kita juga begitu gampang Tuhan angkat, saudara. Amin, saudara. Tapi masalahnya, Bu, kenapa kok permasalahan saya yang kelihatannya mudah, nggak ada beban itu bagi Tuhan gampang banget, tapi kok sampai hari ini Tuhan tidak angkat? Saudara dengar ya, kemungkinannya belum diangkat bebanmu karena ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Amin, saudara. Ada rencana Tuhan atas hidup kita, maka beban persoalan kita sampai hari ini belum diangkat Tuhan. Doa-doa, kita sudah doa-doa, tapi kita masih terus menderita, saudara. Tidak dijawab, saudara, oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa menjawab doamu. Bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa menyelesaikan masalahmu. Tetapi sekali lagi, karena ada rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Amin, saudara. Yesaya 40 ayat ke-29 dikatakan Tuhan memberi kekuatan buat kita yang lelah. Jadi kalau hari ini kita sudah lelah, kita sudah letih dengan persoalan hidup kita, saudara, dikatakan saudara ada kekuatan yang baru bagi yang lelah. Saudara lagi lelah? Saudara lagi letih? Saudara jangan khawatir. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Oh, haleluya. Anda boleh bertepuk tangan memuji Tuhan. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan yang menyiapkan kekuatan yang baru bagi kita yang lelah. Amin, saudara. Nah, saudara, ya kita punya pengharapan akan tahun depan. Karena Tuhan berkata memberikan kekuatan buat kita yang menanti-nantikan Tuhan. Amin, saudara. Bahasa lain menantikan memakai kata menunggu. Ya, berharap. Jadi buat kita yang menantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang menunggu Tuhan, pasti ada kekuatan yang baru, saudara. Roma 5 ayat 5, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara, waktu Anda berharap kepada manusia, mungkin manusia mengecewakan sehingga kita menjadi takut berharap. Karena waktu kita berharap, kita takut dikecewakan. Tetapi Alkitab mengatakan berharap, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan setiap janji Tuhan ya dan amin. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, saudara, ya saya percaya. Jadi saudara, tahun ini kalau Anda lagi sedang mengalami persoalan yang begitu berat, yang membuat Anda mungkin letih, lesu, Anda nggak tahu lagi dengan apa yang Anda harus buat di tahun depan, saya mau berkata, biarlah kita boleh lalui tahun ini dengan mengucap syukur. Walaupun masalahmu belum hilang, persoalanmu belum diangkat, tetapi percayalah buat kita yang menanti-nantikan Tuhan, buat kita yang menunggu Tuhan, buat kita yang berharap kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan buat kita. Sehingga buat kita untuk memasuki tahun depan, kita tidak lagi mengalami, tidak lagi mengalami keputusasaan dan patah semangat. Tetapi saya berdoa buat kita, biarlah kita berjalan
dengan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi persoalan dan masalah. Bukan dengan kekuatan sayapnya, bukan dengan kekuatan dirinya, tetapi kita percaya kekuatan Tuhan yang ada beserta kita. Kalau dia dengan mudah dan gampang menciptakan alam jagat raya yang tidak pernah bisa kita, saudara, masuk di dalam kepala kita, pikiran kita, saudara, karena terlalu dahsyat dan besar dan luas. Tapi Tuhan ciptakan begitu mudah. Terlebih lagi masalahmu, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan kita Yesus. Amin. Pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Saya berdoa, biarlah tahun ini kita habisi, di akhir tahun kita boleh mengucap syukur dan mempunyai pengharapan untuk memasuki tahun yang akan datang dengan kekuatan yang besar yang dari Tuhan. Sehingga setiap raksasa yang kita hadapi, persoalan yang menggunung, badai, topan yang menerpa, tidak menenggelamkan kita, karena Yesus Kristus bersama kita. Amin, saudara. Selamat tahun baru buat kita, dan kita memasuki tahun yang baru bersama Tuhan. Haleluya. Happy New Year. Amin. Amin. Amin.